Apa kabar teman-teman semua? Kali ini saya ditemani oleh Dr. Febiana Anggraini, spesialis akupuntur medik. Jadi untuk bincang-bincang kali ini kita akan bicara mengenai apa itu akupuntur, apa itu akupressure gitu ya dok ya. Mungkin barangkali dokter bisa jelaskan sih sebetulnya apa yang dimaksud dengan akupuntur dan akupressure ini. Sebenarnya akupunktur yang kita kenal ini ya, yang banyak masyarakat kenal, dengan akupressure itu bedanya itu hanya dari cara perangsangan. Oh, Akupunktur sesuai dengan namanya, aku berarti titik akupuntur, ya. di mana dan punktur itu berarti penusukan, tusuk jarum, jadi puncture. ditusuk Ya, dengan jarum. betul. Itu untuk akupuntur. Sama. Nah, makanya kalau yang satu lagi akupressure, ya, pressure itu kan berarti dengan penekanan. Penekanan, jadi kayak totok atau justru berbeda dengan totok? Mirip sih ya. Mirip. Bisa dibilang mirip ya. Tapi itu ya semacam ya intinya kita untuk akupressure itu kita bisa melakukan itu sendiri di rumah. Oh, bisa dilakukan oleh kita sendiri ya, dok ya? Nah, itu dengan cara kita menekan di titik akupunktur yang nanti akan saya sharing juga. Itu sekitar 15 sampai 20 menit kita tekan sampai nggak usah kenceng-kenceng, tapi cukup dengan sampai buku jari memutih. Sampai gitu. Jari kita. Kalau kita nekan begini kan itu kan ada merah-merah, agak memutih sedikit di. Nah, itu tandanya ya untuk tekanan akupressure. Gitu. Nah dok, kali-kali kita, kalau saya pribadi nih, sebetulnya kalau untuk akupressure atau akupuntur ini harus ke seorang dokter medik atau sinsek misalkan. Apa itu perbedaannya dok? Bedanya itu sebenarnya dari cara pemilihan titiknya. Oh, titiknya berbeda justru dan, ya? Pola pikir gimana kita mencari, memilih pemilihan titiknya seperti itu. Kalau dokter spesialis akupuntur medik itu kami memang banyak melakukan tindakan-tindakan akupuntur dengan pemilihan titik akupuntur itu sesuai dengan yang sudah diteliti penelitian. Ada penelitiannya gitu. Jadi ada penelitian ya? Ya, sudah terbukti secara ilmiah memang titik-titik ini memang bermanfaat untuk menyembuhkan atau membantu meringankan suatu penyakit gitu. Sementara kalau sinsei ya memang lebih banyak dengan faedah tradisional. Ya memang sih awalnya akupunktur itu kan memang dari tradisional dari Cina. Namun lebih boleh dibilang kalau untuk medik ini diteliti secara medisnya juga ya dok ya. Baik. Tapi bukan berarti kami nggak ngerti. Ya kami juga belajar juga. Gitu. Seperti itu. Dok, untuk kita nih penyintas autoimun seringkali tuh ada nyeri-nyeri di kepala, apalagi punggung tuh luar biasa. Seringkali kita rasakan. Itu bisa nggak sih sebetulnya kita menggunakan teknik tadi dan dilakukan di rumah? Ya, tekniknya tentunya dengan akupressure ya. Akupressure. Ya. Nah, namanya nyeri itu kan pengalaman yang memang tidak menyenangkan. Jadi pengalaman tidak menyenangkan yang berhubungan dengan potensi adanya kerusakan jaringan. Tapi dan itu mencakup memang cukup luas. Jadi kita nggak bisa bilang, oh nyeri ini titik ini, titik itu gitu. Kita juga mesti tahu juga awal, tergantung juga sih nyerinya apa. Kadang-kadang kalau kita lagi capek, lagi stres, lagi mungkin juga ada kurang enak badan, itu juga ototnya tegang. Ya itu pasti juga ada nyeri ya. Mungkin bisa bukan karena penyakit, tapi bisa jadi karena kita tegang. Stres ya, itu bisa ya membuat kepala atau punggung itu nyeri. Tapi memang spesifik pada penderita autoimun itu memang nyeri itu sepertinya sudah kanan hari-hari dok. Kanan ya. Cuman karena ada ya mekanisme di badannya, faktor inflamasi dan lain-lain itu memang lumayan tinggi. Ya. Nah teman-teman, kita tunggu nih kira-kira dokter bisa kasih kita contoh nggak untuk melakukan akupressure di titik-titik.
Oke. Sebelumnya sih kalau kita mau mungkin bisa kira-kira nyeri apa dulu nih yang mau diinikan? Nyeri yang biasa sering kita rasakan itu terutama kalau saya pribadi ya di sekitar punggung, bahu itu pasti sering. Kadang juga di sekitar kepala. Ya. Iya. Kalau sekitar bahu, kepala itu memang biasanya itu berhubungan dengan otot juga biasanya. Otot tentunya ya. Ya otot yang tegang di bahu itu tentunya juga ada. Kadang-kadang ya bisa kepala juga karena nyambung kanan gitu ya. Dekat ototnya gitu. Terutama pertama memang sebelum kita melakukan acupressure dulu ya kita ya tentunya kalau sedang nyeri itu jangan panik dulu, tenang. Jangan panik kalau lagi nyeri. Tarik napas dulu. Jadi harus tenangkan dulu pikiran, napas kita, cari tempat yang enak, diam sejenak, tarik napas biasa, kemudian kita perhatiin dulu nafasnya. Tenang. Nah, kalau udah lebih rileks, lebih tenang, mungkin ini akan masih tegang sih. Betul. Gerak badan. Exercise, angkat tangannya. Mungkin stretching, dilemaskan. Stretching itu mungkin juga bisa ya mungkin yang biasa melakukan yoga pasti tahu kok caranya. Stretching itu. Baru setelah itu bolehlah kita mulai dengan acupressure. Ya. Jadi saya ulang ya dok. Tenang dulu, jangan panik ya kalau sakit. Selanjutnya kita melakukan dulu artinya melakukan diri kita untuk lebih tenang dengan nafas, pikiran seperti itu. Perhatiin nafasnya. Ya. Selanjutnya stretching dulu. Gerakin badannya. Oke, cok itu. Nah, kita bisa langsung lanjut atau boleh kita lanjut mungkin untuk sakit kepala dulu ya. Sakit kepala ya. Oke, sakit kepala. Memang kalau untuk nyeri itu saya saranin memang ada beberapa titik titik-titik yang bisa kita lakukan untuk hampir semua nyeri sih. Pertama di tangan. Ya. Coba pakai tangan Tanti ya. Iya. Ini kan ada di tangan antara jari telunjuk dengan jari ibu jari. Ya. Ini kan ada tulang. Ada tulang. Kita bagi dua di tengahnya di sini. Kita tekan perlahan seperti ini. Oke. Gitu. Ya. 15 sampai 20 menit. 15 sampai 20 menit. Nggak usah kenceng-kenceng. Kalau lagi kenceng, kalau terlalu kenceng juga kan sakit. Betul. Makanya tadi saya bilang tenang dulu. Kalau lagi nggak tenang, pasti masa mencetnya. Tapi kita pastikan juga ya, pertama ya, ini jangan ada luka, jangan ada bengkak. Ya itu atau lagi berdarah gitu ya bahaya itu, nggak boleh. Cari titik yang tempat yang benar-benar ya seperti ini. Iya. Bagus. Seperti itu. Ini namanya titik Heku. LI4. Titik LI4 itu kan seperti itu. Untuk semua nyeri. Jadi ini ya bisa dicoba ya teman-teman semua. Ya. Dengan melakukan tadi. Betul. Ya. Kemudian ada juga titik di kepala. Oke, saya berbalik aja mungkin ya. Begini kayaknya nggak apa-apa. Boleh. Ini kan ada di kepala kita. Ini di ujung telinga. Dengan ujung telinga, mungkin saya berdiri aja. Ujung telinga, tarik garis. Persis di puncak kepala ini kita lihat. Jadi di ujung, ini kan garis tengah badan ya. Nah, kita pastikan juga di sini kan ada seperti tonjolan sedikit di belakang kepala sini. Dengan di ujung batas rambut, tarik garis, bagi dua. Biasanya itu kita pastikan juga dengan ini. Dengan ujung-ujung telinganya ya. Gitu. Oke. Persis. Nah, ini titik GV20. Ini ya. Pencet aja.
Ya, seperti ini. Nggak usah kencang-kencang, biasa aja. Sekali lagi pastikan jangan ada luka, berdarah, bengkak, biru gitu, jangan. Ya, Berapa lama dok ini? sama Sekitar 15-20 lah, oke kok. Kalau sanggupnya 10 juga sebenarnya nggak apa-apa. Gitu. Ya, oke. Sudah ada 2 titik tadi ya dok ya? Apalagi kalau tadi kan topik kita kan sakit kepala, itu bisa banget membantu ya. Betul. Kemudian untuk titiknya ada di kaki. Kaki, oh, di kaki ya dok ya? Gimana nih? Atau mungkin kita yang di atas dulu nggak? Di atas untuk yang kepala dulu mungkin barangkali kita mau universal dulu. Universal Gitu. Oke. Atau hanya untuk kepala dulu kira-kira dok? Kalau kepala juga berarti bisa jadi tusukannya ada di kaki ya? Ada di kaki juga, iya. Oh, seperti itu. Betul. Ya. Gitu. Ada. Tapi boleh sih yang pakai yang itu dulu, kemudian di kepala tadi kita di belakang sini. Selanjutnya ya. Ya. Ini kan ada tonjolan sedikit di sini. Di sini nih. Betul. Di ujung tengkorak yang bagian sisi sini. Seperti ada colongan ya. Iya. Dipencet sini. Gitu. Dua-dua nih kiri kanan ada. Dua-duanya dong? Dua-dua. Salah satu. Oh, dua-duanya. Boleh dua-duanya, boleh salah satu dipencet. Bersamaan atau bisa? Boleh. Kalau sendiri itu kan kira-kira dua-duanya bisa gitu ya? Bisa. Kita coba ya. Ya, betul. Jadi tadi tangan, terus tadi di tengah-tengah kepala, belakang telinga. Betul. Kemudian karena namanya sakit kepala kadang juga ada hubungannya dengan bahu yang tegang. Betul. Bisa juga kita tambah titik di bahu. Nah, ini dok yang menarik. Di bahu. Oke. Ini di ujung tulang apa namanya? Ujung bahu ya? Ujung bahu sini. Kita simpel aja. Kira-kira dari ujung apa? Sini. Tengkuk ya? Tengkuk. Ya, di tengah-tengah situ. Tarik garis bahu dan tengkuk. Iya, tengah-tengahnya. Oh ya. Ini bisa. Tapi sebenarnya nggak usah spesifik banget juga sih di titik ini. Kita di sekitar sini kita giniin juga boleh. Aduh dok, enak dok. Makasih. Pencet dari titik yang tegang boleh, yang paling sakit boleh. Iya. Ya, nggak usah terlalu kenceng, biasa aja. Pakai ini juga boleh. Bisa. Pakai soalnya begini. Siku. Tapi jangan terlalu keras, karena nanti takutnya jadi tambah sakit. Iya. Jadi enaknya sesaat, habis itu sakit. Jangan ya. Oke, jadi tadi udah ada 4 titik. Udah 4 titik. Ya, itu sih. Jadi untuk kepala banyak yang spesifiknya itu. Selain itu memang bisa ditambah juga di kaki. Tapi mungkin nanti saya share di YouTube berikutnya ya. Berikutnya. Jadi teman-teman tadi kita sudah dapat bagaimana sih untuk menyiasati sakit kepala dan di punggung ataupun bahu itu dengan menggunakan titik-titik yang sudah disampaikan oleh Dokter Febri tadi ya. Oke, jangan lupa untuk tonton di YouTube kita berikutnya mengenai akupressure. Salam sehat.